Ketemu lagi di pertemuan keempat ya, sekarang yang mana pembelajarannya adalah aljabar linear dengan materinya apa tuh? Materinya apa sekarang? Matriks ya, matriks dan operasinya. Matriks dan operasinya. Baik, silakan dibuka buku paketnya. Buku paketnya dibuka atau modulnya. Silakan dibuka bukunya di halaman 22. 1.4 halaman 22 tentang matriks dan operasi matriks. Ada di bukunya, buku paketnya? Ada, Bu. Halaman 22 tentang matriks dan operasi matriks. Silakan dilihat dulu, boleh ditandai yang sekiranya rumus atau hal penting boleh distabilokan. Matriks dan operasi matriks ini materi yang tidak aneh ya, kalian orang matematikawan itu sudah pernah ya, bahkan di mata kuliah lain pun ada mata kuliah atau sub mata kuliahnya yang membahas tentang matriks dan operasinya. Ternyata di mata kuliah ini pun ya, di aljabar linear karena berbau linear, matriks itu kan tersusun dari persamaan-persamaan linear ya. Mau tidak mau akan dibahas di mata kuliah ini. Disimak, dilihat di buku paketnya di halaman 22, ada ya, sudah pada punya ya. 1.4 terkait matriks dan operasi matriks. Di situ ada beberapa definisi dan contoh-contoh soal matriks yang bisa kalian lihat bagaimana cara perhitungannya. Baik, ini muncul ya. Muncul ini apa namanya, Windows Ibu? Muncul, Ibu. Muncul, Bu. Baik. Ya, diktat juga. Diktat ini yang Ibu ambil dari buku sama aljabar linear elementer yang kalian pegang, yang warna hitam ya. Pengarangnya dari Howard Anton, sama ini juga. Isinya mudah-mudahan sama ya, terkait contoh-contoh soalnya. Baik, kita mulai ya. Matriks dan operasi matriks. Matriks ialah susunan segi empat siku-siku ya, karena bentuknya siku-siku, dan dia tersusun dari beberapa bilangan-bilangan, yang mana bilangannya yang disebutkan atau dinamakan suatu entry ya, entry. Kalau kalian elemen ya boleh,
entry atau elemen. Kayak yang terdiri dari baris dan kolom ya. Yang mana yang baris? Baris yang horizontal ya. Baris yang horizontal. Kemudian yang kolom itu yang vertikal atau yang tegak. Ya, jangan ketukar lagi mahasiswa matematika yang namanya baris dan kolom yang mana memalukan. Yang mana lain? Oke, baik. Ini baris ke-1 ya, baris kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris ke M ya. Kemudian ini kolomnya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, sampai dengan kolom ke N. Yang pertama operasi matriks ya, yaitu penjumlahan. Penjumlahan seperti halnya penjumlahan aljabar ya, A tambah B, itu akan sama dengan B tambah A. Yang mana jika terdapat matriks A dan B yang sebarang nilainya, kemudian matriks A dijumlahkan dengan matriks B akan memperoleh hasilnya adalah A tambah B. Contohnya ya, perhatikan juga dalam penulisan matriks ya, itu ke samping ya, A, B, C, D, nggak bisa ke bawah gitu ya, harus ke samping bergeraknya. Ini udah nggak aneh ya. Kalau nulis matriks ya dari sini 1 gitu kan, 2, di sini 3, di sini 4 ya. Nggak bisa 1, 2, 3, 4 ya. Ke samping dulu, habis baru ke kolom ke baris kedua. Nggak boleh nggak Bu gini Bu, 1, 2, 3, 4 urutannya, salah. Ya, penulisan elemen atau entry matriks ya harus ke baris dulu. Baris 1 dihabiskan, sudah habis baru ke baris yang berikutnya. Itu ya. Kayak A, B, C, D, E, F, G, H. Dijumlahkan berarti A tambah B ya, seperti operasi pada umumnya. Berarti ya elemen A11 dijumlahkan dengan B11 ya. A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Contohnya, misalkan ini ada matriks A tambah B. 1 tambah 3 ya 4 ya, 3 tambah 4 ya 7, 4 tambah 1 5, 5 tambah 3 8. Sekarang bagaimana kalau A tambah C dan B tambah C, apakah bisa dioperasikan atau dijumlahkan? Ternyata tidak bisa atau tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tidak bisa dioperasikan antara A tambah C atau B tambah C? Karena ordonya nggak sesuai. ordo apa yang sesuai? Yang C. Kalau C emang ordernya berapa? Kali 3. 3. Tiga ya, baris 3, kemudian kolomnya pun 3. Sedangkan A atau B hanya berordonya 2 kali 2, barisnya 2 dan kolomnya 2. Ya, jangan main hajar aja dijumlahkan. Ya. Kemudian ada perkalian. Nah, perkalian ya ini perkalian skalar dulu ya, atau perkalian konstanta. Jika ada C konstantanya, kemudian matriksnya adalah A, B, C, D, biasa ya, C kali A, C kali B, C kali C, C kali D. Contohnya ini matriks A dengan ordo 3 kali 3, kemudian konstantanya atau skalarnya adalah 2. 2, maka 2 kali A adalah, berarti setiap elemen dari unsur A dikalikan dengan 2 ya. 2 kali 1, 2 kali 3, dan seterusnya sampai dengan 2 kali 5 yaitu 10. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkalian antara matriks. Ya. Perkalian antara matriks, jika ada A kali B akankah sama dengan B kali A? Coba akan kita buktikan ya. Kalau tadi A tambah B sama dengan B tambah A ya. Misalkan ada A, B. Nah ini A-nya matriksnya 2 kali 2. Sedangkan B-nya adalah matriksnya berapa ini? B ini matriks B berapa ordonya? 1 kali 2. 2 kali 1, Bu. Nah, 1. 2 kali 1. 1. baris dulu atau kolom dulu yang ditulis? Baris. Baris dulu ya. Kalau ada matriks, misalkan matriks A, yang pertama yang ditulis adalah barisnya dulu, biasanya M ya.
M baru dikalikan dengan N. Ya. Sekarang kalau si A-nya matriksnya ordo 2 kali 2 ya, matriks A-nya katanya ordonya 2 kali 2. Contoh di soal ya, 2 kali 2. 2 kali 2. Dikalikan dengan B-nya matriksnya adalah 2 kali 1 ya, bukan 1 kali 2 ya. 2 kali 1. Ini bisa dioperasikan? Bisa ya, karena kolom matriks pertama sama dengan baris apa namanya? Jumlah atau jumlah elemen baris pada matriks kedua ya. Ini 2 dan 2 artinya sama, maka dia bisa dioperasikan perkalian ya. Contohnya di sini kita lihat ada ABCD kali EF ya. AB kali EF ya, berarti kan A kali E gitu ya, ditambah B kali F gitu. Bisa ya ini ya? Perlu Ibu jelasin nggak ini? Misalkan ada A, B, di sini A, kemudian di sini B, matriks A-nya ya. Di sini C, D. Matriks A dikalikan dengan matriks B-nya adalah EF ya. Kebetulan contohnya hanya 2 kali 1 ya ordonya, nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana cara perkalian antar matriksnya? Yang pertama yang dikalikan adalah yang ini dulu ya, baris matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Berarti kan A kali E ya, AE begitu. A kali E AE ditambah, kita nggak tahu kan ini bilangannya berapa ya, AE ditambah BF. Ini adalah baris pertama dari hasil perkalian. Kemudian yang kedua adalah masih ada baris di matriks pertamanya, kalikan lagi. Ini kali yang ini juga. Ya. Maka dapatlah CD dikalikan dengan kali apa? CE ya. Bentar ya. Sumpah minumnya ya. Oke, berarti CE dikali, C kali E ditambah D kali F ya. CE ditambah DF. Ya, ini kita nggak tahu nilainya berapa, hanya penyimbolannya aja. Ya, hasilnya apa? Matriksnya ordonya. Maka hasil matriksnya adalah AB, hasil perkalian ya. AB matriksnya apa? Sisanya 2-nya, tinggal ujung-ujungnya ya. Sisanya adalah 2-nya dan 1-nya. Oh, berarti barisnya ada 2, barisnya 2, kolomnya 1. Benar nggak? Barisnya 2 kan ya, kolomnya 1. Ini jumlahnya masih 1 kolom ya, karena dia nggak tahu, kita nggak tahu nilainya. Ya, dihasilkan dari perkalian matriks A dengan ordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B ordonya 2 kali 1, maka hasilnya adalah AB dengan ordonya 2 dikali 1. Ujung sama ujungnya ini adalah hasilnya. Gitu. Contoh misalkan. Kita lihat di sini contohnya. Oke. Benar nggak ini? 1, 3, 4, 5, ini 3, 2 ya. Pasti jawabannya matriksnya adalah 2 kali 1. Benar ya? Barisnya 2, kolomnya 1. Ya, barisnya 2, kolomnya 1. Kita hitung ini yang pertama, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ya. 1 kali 3, 3 ditambah 3 kali 2, 6. 6 tambah 3, 9. Benar ya? Kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. 4 kali 3, 12, tambah 10, 22. Maka benar bahwa matriks dari perkalian 2 kali 2 ordonya dan 2 kali 1 adalah matriks dari ordonya 2, barisnya 2, kolomnya 1. Ya. Oke, lanjut. Transpose matriks ya. Oke, apa itu transpose? Apa katanya transpose? Perubahan posisi baris Apa? kolom baris. Perubahan partisi, perubahan ordo ya, yang tadinya baris menjadi kolom, begitupun sebaliknya, tadinya kolom menjadi baris. Oke, contoh ya.
Contohnya kita langsung contoh aja ya. Oh ya, penyimbolan transpose terkadang ada beberapa buku yang menyimbolkannya beda ya. Kalian jangan bingung, ada beberapa buku yang menuliskan transpose itu apa? A transpose ya. Ada lagi nggak sukanya? Ada kayak gini, A-nya kayak topi ya. A transpose, ini ada juga tulisannya ya, gimana buku pengarangnya. Intinya sama dengan transpose. Ya, contohnya baris pertama tadinya 268 karena dia ditransposkan ya, maka yang tadinya baris menjadi kolom ya. Tadinya baris jadi kolom, yang tadinya baris kedua menjadi kolom kedua, yang tadinya baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ya, gampang ya. Itu transpose. Kemudian lanjut kita ke aturan ilmu hitung matriks. Nah, tadi Ibu bilang, apakah perkalian A kali B sama dengan B kali A? Sama enggak? Ternyata tidak ya. Kalau dalam matriks itu ya, yang perlu kalian ingat bahwa A tambah B itu akan sama dengan B tambah A ya. A tambah B akan sama dengan B tambah A. Tapi tidak berlaku untuk perkalian ya. Kalau perkalian, A kali B tidak sama dengan A kali B, itu tidak akan hasilnya sama ketika dikalikannya B kali A ya. Kita buktikannya dengan contoh soalnya aja langsung ya. Oke, misalkan A kali B ini B kali A. Ternyata jawabannya tidak sama tuh. Kita cek ya. Kita cek coba di sini. Baris pertama dikali kolom pertama ya. Min 1 kali 1. Bisa ya ini ya. Maksudnya kalian di sini perkalian matriksnya bisa nggak? Ada yang belum bisa nggak? Kalau kita tulis, kita bahas dulu. Ya, baris pertama kali kolom pertama gitu kan ya. Ya, kita bahas deh. Oke, baris pertama min 1 sama 0 ya. Kemudian kolom pertamanya adalah 1 dan 3. Kita hitung min 1 kali 1 berapa? Min 1. Min 1 ya, min 1. Tulis ini ya, min 1. Kemudian 0 dikali 3. 0. Tambah 0 berarti ya, gitu ya. Min 1 tambah 0. Oke, lanjut. Kemudian kita isi yang sebelah sini, jangan yang di sini dulu ya. Sini dulu. Baris pertama kali kolom kedua, matriks kedua. Min 1 kali min 1 kali 2, min 2 ya. Negatif 2 ditambah 0 kali 0 ya 0 ya. Kemudian sudah habis semua, sini tidak ada lagi matriks ya. Kemudian kita ke baris kedua, baris kedua matriks pertama. Baris kedua kali kolom pertama, 2 kali 1 2 ya. 2 ditambah 3 kali 3 adalah 9. 2 kali 2 4. 3 kali 0 adalah 0. Kenapa sih? Mana ya, ajar dulu nak. Sendiri aja dulu nak. Nih. Ya, kita cek bener nggak? Min 1 tambah 0, min 1 ya. Min 2 tambah 0, min 2. 2 tambah 9, 11 ya. 4 tambah 0, 4. Oh, ini adalah perkalian A kali B. Ya, benar ya. Begitupun dengan B kali A. Ya, kita kalikan yang sini. Berarti baris pertamanya pakainya yang B, bukan yang A. Dibalik. 1 kali 2 dikalikan dengan, 1, 2 dikalikan dengan min 1 sama 2. 1 kali min 1 ya. 2 kali 2, 4. Min 1 tambah 4, 3. Sudah ketahuan benar. Ya, artinya untuk perkalian antar dua matriks ya, yang mana A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A atau dibaliknya. A kali C tidak sama dengan C kali A. Sampai sini bisa ya? Bisa, Bu. Ya, ini sudah dasar lah. Oke, lanjut. Silakan dilihat di bukunya. Di bukunya dilihat. Sini aja sih.
Ya, di buku halaman 24 itu ada contoh 12 ya. Contoh 13, contoh 14, contoh 15 terkait perkalian antar dua matriks. Contoh 16, kecilin sana. Kecilin, Nak. Contoh 17 ya. Contoh 18 ini perkalian antara matriks dengan ordo yang berbeda. Kemudian lanjut kita ke teoremanya, silahkan dibuka di halaman 30 ya. Contoh-contoh soal yang ada di buku ya kalian pelajari ya. Ibu nggak bahas semua contoh soal yang ada di buku, tapi sebagian memang sudah ada di sini ya, seperti tadi sudah ada. Artinya sub-subnya ada contohnya, tapi lebih luasnya ada di modulnya atau ada di bukunya. Silakan dibaca, dipahami. Kita ke halaman 31.5 tentang aturan ilmu hitung matriks ya. Ini adalah rangkuman ataupun teorema yang mensahkan tentang operasi dalam matriks ya. Contohnya tadi A tambah B tadi sama dengan B tambah A ya. Kemudian ini pun berlaku sifat komutatif ya. Kemudian A tambah B tambah C akan sama dengan A tambah B ditambah C asosiatif begitu. Kemudian perkalian A kali BC akan sama dengan AB kali C dan seterusnya ya. Sampai dengan perkalian konstanta ya. Konstanta dikalikan dengan perkalian antar dua matriks. Katanya A kali BC akan sama dengan AB kali C atau akan sama aja dengan B kali A kali C. Silakan dibuktikan dengan pengujian kasus soal ya. Kalau membuktikan ilmu eksak itu langsung ke kasus soal aja ya. Jangan pakai penyimbolan. Langsung aja misalkan A-nya 1 2 3 4 gitu kan ya. B-nya misalkan 5 6 7 8. Buktikan teoremanya. Benar enggak? Nah, kalau dia sesama sesuai dengan teorema yang dibunyikan maka dia benar. Gitu ya membuktikannya. Contoh lihat. Oke, contohnya pun bisa dilihat di halaman 31 ya. Contoh 21 itu soalnya sama. Contoh 21 halaman 31. Ya, sama ya soalnya. Oke. Berdasarkan hukum asosiatif katanya tuh untuk perkalian matriks berikut ya, tinjaulah apakah A kali B matriks A dikalikan dengan matriks B, benar enggak? Coba ini A ini ordonya berapa? 3 kali berapa ini ordonya? Matriks A ordonya berapa? 2 kali 3. Apa yang benar? Matriks A ordonya 3 kali 2 ya, baris dulu baru kolom ya, jangan kebalik. Baris dulu baru kolom. Kemudian yang B-nya berapa ordonya? 2 kali 2. 2 kali 2. Bisa nggak dikalikan berarti? Nggak bisa. Bisa nggak dikalikan? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena apa? Coba. Karena kolomnya 2. Hah? Kolomnya sama. Karena apa? Untuk kolom baris pertama 2 dan baris baris matriks keduanya 2. Mana Rido, kamu ngomong kepalanya mana? Jidatnya doang itu. Nah, liatin wajahnya, Dok. Simpan HP-nya, disenderin, simpan nanti biar wajah kasetnya kelihatan. Ya, Dok, dibuka itunya, disimpan HP-nya nggak goyang-goyang. So, kenapa Rido bisa dikalikan?
Karena kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua sama, Ibu. sama, ya. Karena kolom matriks pertama dan baris pada matriks kedua sama nilainya, ya. Maka akan dihasilkan berapa ordonya? A kali B. Ujung kali ujungnya ya. 2 dan 2-nya ya. Berarti sisa hasilnya si matriks AB adalah ordo 2 kali 2. Benar ya? Ordo 2 kali 2. Ya. Sehingga ini kita kalikan antara A, B, dan C karena perintahnya adalah kita membuktikan asosiatif nih ya. Oke, AB-nya sudah dapat ini tadi, A kali B-nya ya. A kali B-nya 8, 5, 20, mana tadi? 20, 13, 2 kali 1, C-nya adalah 1, 0, 2, 3. Dikalikan ini bisa ya, 2 kali 3, ini 3 kali 2 dan 2 kali 2. Artinya bisa dikalikan. Karena sama-sama matriksnya di kolom sini 2, baris matriks keduanya adalah 2 juga. Artinya bisa dikalikan. Sama enggak hasilnya? Katanya tuh. Sama enggak hasil dengan A kali B dan C. Jadi si soal ini, perintah ini adalah membuktikan sifat asosiatif ya. Yang mana AB kali C, AB kali C itu sama tidak dengan apa? A kali BC ya. A kali BC. A dikali BC. Nah, ini kita buktikan dengan pengujian ke kasus soalnya. Ya, ternyata kalau A BC hasilnya ini ya. Kemudian kalau BC A BC hasilnya ini sama enggak? 18, 15 ya. 46, 39, 4 dan 3. Sama kan? Karena dia sama, maka benar bahwa perkalian ini berlaku sifat asosiatif atau teorema tadi ya, teorema 2 yang bagian C ya, bahwa A kali BC sama dengan AB kali C ya. Terbuktilah perkalian antar dua matriks bisa dikalikan dengan hukum asosiatif ya. Lanjut ya, sesuai dengan yang dibutuh. Lanjut kita ke teorema 3, ada di halaman 33. Teorema 33. Oke, ini perkalian apa nih? Kalau udah 0 ini namanya apa? Perkalian apa nih? 0. Pasti ke identitas ya. Ya, dimana kalau ada matriks A ditambah 0 ya A sendiri ya. Mau itu 0 tambah A atau 0 tambah atau A tambah 0 pasti A itu sendiri. Kemudian kalau ada matriks A dikurangi matriks itu sendiri maka hasilnya 0 ya. Ada 0 dikurangi dengan matriks A maka hasilnya negatif matriks A ya. Kemudian ada matriks A dikalikan dengan 0 ya. Hasilnya 0 seperti perkalian aljabar biasa nih ya. 2 kali 0 ya 0, 0 kali 2 ya 0. Contohnya bisa dilihat ada di halaman 34 ya. Silahkan dilihat contoh dari pembuktian teorema 3 ada di halaman 34. Matriks identity ya. Bahwa 0 kali A adalah 0, A kali 0 adalah 0. Dibuktikan katanya tuh. Kalau identitas kan 1, 0, 0, 1 ya, untuk yang ordo 2 kali 2. Dikalikan hasilnya akan matriks A itu sendiri. Contoh 23 dilihat. Contoh 23, contoh 24 ya. Kalau ada A kali B sama dengan contoh 25 pun sama itu. Kalau 25 dikalikan dengan matriks 0 ya. Kita lihat teorema 4. Teorema 4 itu ada di halaman 33 ya. Identitas.
Oke, ini biasanya dikalikan dengan persamaan linear ya. Setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan persis satu pemecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahannya. Oke, contohnya kita lihat ya, ada identitas. Ini identitasnya ordo 2 kali 2 ya. Kalau identitas tuh jangan bingung ya. Kalau di soal kalau ada perkalian I kali A, pasti I-nya itu tidak akan disajikan dalam soal ya. I-nya tuh kalian ngocap sendiri, tahu sendiri gitu ya, sudah paham sendiri. Misalkan buktikan atau berapakah hasil dari dari perkalian I dikali A. Nah, si A-nya tuh ada dalam soal, I-nya nggak ada, ya jangan bingung ya. I-nya tuh pasti kalian udah paham sendiri. Kalau I-nya untuk ordo 2 kali 2 maka 1 0 0 1 gitu kan ya. Kalau identitasnya untuk ordo 3 kali 3 ya sudah 1 0 0 gitu kan ya. 0 1 0 0 0 1. Hal ini tidak akan disajikan dalam soal. Ini kalian tahu sendiri konsepnya. Ya, jadi jangan tanya, Bu, gimana mau cara ngitungnya, kan I-nya nggak ada matriksnya. Lah emang tidak ada di soal, kalian paham sendiri, I adalah identitas. Ya. Kemudian, ya, matriks A ketika dikalikan dengan identitas, maka hasilnya akan si matriks itu sendiri ya. Silakan dibuktikan dengan pengujian soal. Ini ada di halaman 36 ya, sorry, 30 berapa ini? 34. Contoh 23, contoh 24, contoh 25 ya, ketika ada suatu matriks dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Lanjut ya, sampai sini bisa diikutin, ada yang mau tanyakan dulu? Biasa ya, lanjut ya. Kita ke inverse ya. Inverse itu apa sih? Ada yang masih ingat inverse itu apa? Inverse. Apa inverse? Inverse. Apa inverse itu? Inverse itu apa sih? Inverse. Apa itu inverse? Lawan atau kebalikan, Bu. Balik. Apa? Balik apa? Apa yang dibalik? Lawan atau kebalikan matriks. Ya, yang dibalik yang matriks ya. Karena kita belajarnya matriks ya. Inverse adalah lawan atau kebalikan dari suatu matriks. Ya. Karena ini bicaranya matriks. Oke. Contoh ya, misalkan atau nama lain dari inverse adalah apa nih? Invertible. Ya. Contoh misalkan. Nah, ini contoh 24 ini ya. Ini contoh dari perkalian matriks dikalikan dengan identitas bahwa AB akan sama dengan BA. Ya. B adalah inverse dari A. Karena AB oke. Kita lihat yang di inverse-nya. Nah, ini. Ini adalah contoh matriks inverse yang perintahnya inverse ketika matriksnya ordo 2 kali 2. Kalian bisa lihat di halaman 35. Halaman 35. Ya, di situ ada contoh 26 ya. Contoh 26. Ada ya? Halaman 35, contoh 26. Nah, itu ketika ada matriks A-nya ordo 2 kali 2, A, B, C, D ya. Bahwa matriksnya inverse-nya adalah apa ini di bawah namanya, ingat nggak? 1 per apa nih? Determinan. Determinan ya. 1 per determinan A begitu ya. Determinan itu kali silang aja ya. A kali D dikurangin B kali C, kemudian
matriksnya diadjoinkan ya, ditukar, yang ke kiri ditukar menjadi AD menjadi DA, kemudian matriks BC-nya dibuat negatif. Ini harus dihafal ya ketika ada perintahnya adalah inverse ya. Yang pertama rumus inverse adalah ketika ordonya 2 kali 2 dulu ya, min 1, simbol inverse juga ada yang begini, apalagi ini aja sih yang sering keluar ya, 1 per determinan A. Determinan itu apa? Ada yang nulisnya seperti mutlak ya, seperti nilai mutlak A atau det A gitu ya, dikalikan dengan yang tadinya A menjadi D, tuker. Si A sama si D tukeran ya. Kemudian si B dan C beda muatan, beda nilai, tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif ya. Ini adalah inverse matriks ordo 2 kali 2 ya. Sampai sini tinggal dikali-kalikan aja berapa. Makanya ini enaknya cari det-nya di luar dulu ya, baru dimasukkan ke dalam rumus inverse-nya. Oke, kita cari contohnya. Contohnya bisa dilihat di halaman 36 ya. Contoh 27. Contoh 27. Nah, ini sebelum ke contoh inverse ya, kita akan membuktikan bahwa sifat inverse itu seperti apa. Ada di teorema 6, contoh teorema 6 itu di halaman 35. Ya. Jika terdapat A dan B, sebuah matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama ya. AB-nya dapat dibalik, kemudian ketika ada A kali B diinverskan, itu akan sama aja dengan B inverse kali A inverse ya. Nanti buktikan dengan pengujian kasus soal. Adapun ini akan sama dengan AB, ketika ada matriks AB dikalikan dengan A inverse B inverse akan sama aja dengan ya B inverse kali A inverse kali A B sama dengan identitas, kembali ke 1001 lagi ya. Silakan dibuktikan dengan menggunakan kasus soal ya. Contoh, nah kita buktikan nih. Benarkah ya bahwa teorema 6 itu katanya si A B inverse itu akan sama dengan B inverse A inverse ya. Pertama kita harus tahu dulu si A inverse-nya apa, berapa gitu ya. Cari A inverse-nya dulu. Oke, perhatikan dulu ya. Kita cari yang pertama adalah inverse dari matriks A-nya ya. Yang pertama determinan dari A berapa? 1 per determinan itu ini aja ya, A kali D dikurangin B kali C. 1 kali 3 ya. 3 dikurangin 2 adalah 1 ya. Kemudian adjoinnya ditukar, ini 3 A-nya tukar sama si D, tukeran. Kemudian B-nya tadinya positif jadi negatif. Si C-nya pun yang tadinya positif ya, jadi negatif ya. Diberesin berapa ini? Tetap ya, 3, min 2, kemudian min 1, dan 1. Ini adalah inverse dari matriks A-nya. Benar ya? 3, min 2, min 1, dan 1. Kemudian didapat juga hasil dari inverse matriks B. Ya, katanya yang sudah dihitung di buku ya. Ini enggak, insya Allah nggak mungkin salah nih ya. Inverse dari matriks B adalah 1, min 1, min 1, dan 3 per 2. Maka perkalian dari A, B inverse. Perhatikan perkalian A, B inverse ini. A, B inverse silahkan dihitung dulu. Next. AB inverse, AB-nya aja berapa kalau kita kalikan dulu? AB-nya dulu berapa nih? A kali B. Berapa nih AB-nya? Yuk dihitung. 1, 2, 3, 2. 1 kali 3, 3 ya. 3 ditambah 4. 7. Benar nggak 7? Cek. 1, 2.
1 kali 2, 2 ya. 2 tambah 4, 6. Bantu untuk cek ya. A kali B-nya ya. Kemudian 1, 3, 3, 2. 1 kali 3, 3 ditambah 6. 9. Benar nggak ini? Coba dicek. 2 ditambah 6. 8. Ya, ini adalah perkalian A kali B-nya. Nah, kita cari AB inverse-nya. Maka hasil ini kita inverskan. Si AB ini kita inverskan. Ini kita inverskan. Oke. Pakai rumusnya yang det ya. 1 per berapa ini? 7 kali 8 berapa? Dikurangin 6 kali 9. Hitung berapa determinan dari AB-nya? 56 dikurang 4, Bu, jadi 2. Berapa? 56 dikurangin 54. sama dengan 2. Sama dengan Ya. 2. Joinnya adalah 8 ya. Tukeran sama si D. Ini negatif 6, kemudian negatif 9. Sampai sini bisa nggak ya kalian? Bisa ya, ngikutin ya? Bisa, Ngikutin Bu. ya? Bisa ya? Bisa. Ini adalah AB. Ini kan ada kurung ya, maka dikalikan dulu si AB-nya baru diinverskan. Beda dengan AB inverse ya. Kalau AB inverse berarti yang diinverskan B-nya aja. Ya. Berapa ini? 8 bagi 2, 4 ya, diberesin. 6 bagi 2, min 3, negatif 3 begitu. Min 9 bagi 2 ya, nggak bisa ya, cukup tulis saya 9 per 2. Jangan dibuat desimal, biarkan aja. 7 per 2, tulis aja 7 per 2. Ya, ini adalah matriks dari perkalian AB. Nah, ini sama enggak sih dengan ini B inverse kali A inverse. Tadi kan kita sudah dapat ya. Mana B-nya? Oh, ini B-nya, ini A-nya ya. Kalikan sudah. Coba sama enggak dengan perkalian ya B inverse dikalikan dengan A inverse. Ya, harusnya sama. Maka si teorema itu terbukti. Ya, coba kalikan. Ini mana? Ini kali ini. 3 kali 1 3 ya. Ditambah min 2 kali min 1 positif 2. 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2. Oh, sorry, B dulu ya. B dulu dong ya. B kalikan ingat ini B inverse kali A, bukan A kali B kan, B kali A dulu. Berarti ini kalau kesini salah. 1 sama min 1 dikalikan 3 min 1 ya. Baris pertama dikali kolom pertama. Ya, atau kita tuliskan dulu di sini. 1 min 1 min 1 ini dari yang sudah kita hasilkan ya. Dari inverse dari masing-masing matriksnya 3 per 2. Ini adalah inverse dari matriks B-nya. Kemudian dikalikan dengan matriks inverse A-nya. 3 negatif 2, min 1 dan 1. Nah, dihitung. Berapa nih? 1 kali 3, 3 ya. 3 tambah 1, 4. 1 kali min 2, min 2, min 2, min 1, min 3. Min 1 kali 3, min 3. Min 3, min 3 per 2 berapa? Min 3 ya. Min 3 per 2. Tuh. Min 3 per 2, min 6. Min 9 per 2. Min 9 per 2. 9 ya. Kemudian min 1 kali min 2 plus 2 ya. Plus 2 ditambah 3 per 2. Berapa? 2 ditambah 3 per 2. Berapa ini? 7 per 2. 7 per 2. Sama enggak dengan perkalian tadi? Sama, Bu. Sama ya. Nah, ini sama ya. Tuh. 4 min 3 ya. Min 9 per 2. 7 per 2. Sama. Maka benar berlaku bahwa ketika dikalikan matriksnya, kemudian baru diinverskan, hasilnya akan sama dengan ya matriks keduanya,
yang diinverskan dikalikan dengan matriks pertama ya, bukan A kali B ya, tapi B kali A. Dikalikan dengan dikalikan dengan inverse matriks pertama ya. Maka teorema 6 ini berlaku benar adanya atau terbukti. Sampai sini dulu terkait inverse matriks ordo 2 kali 2 bisa diikutin ya. Memang kalau belajar matrik, kalau yang sudah lancar perkaliannya gampang ya. Langsung gitu kan, inverse langsung. Mau dia ordonya 2 kali 2, 3 kali 3 langsung. Tapi kalau yang masih meraba-meraba perkalian antar dua matriksnya, pelan-pelan dulu ya. Takut salah. Baris kolom gitu kan ya. Udah habis dulu, baru ke bawahnya. Baris kolom ya. Bisa diikutin ya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan? Untuk contohnya bisa dilihat banyak di buku tuh. Di buku ada di halaman berapa nih? Di halaman 36 ya. 37. Ada yang tanyakan dulu? Sebelum dilanjut. Ya. Selanjutnya adalah hanya pembuktian teorema aja nih ya. Selanjutnya dari si inverse ini. Yang pertama definisi terkait apa namanya nih? Identitas. Dibuka di halaman 37 ya, teorema 8. Teorema 7 dan 8. Teorema 7 ya, yang mana jika ada matriks, ini sama dengan aljabar ya. Kalau matriksnya sama, isinya, elemennya, maka berlaku R tambah S ya. Kemudian matriks dipangkatkan, maka berlaku dengan R kali S, seperti aljabar pada umumnya. Teorema 8 ada di halaman 37. Jika ada A inverse, kemudian diinverskan lagi, ya, hasilnya adalah A itu sendiri. Ya, kadang soal itu menjebak. Kalau sudah inverse, diinverskan lagi, hasilnya nggak usah dihitung. Langsungnya jawabannya kan matriks itu sendiri yang ada dalam soal, ya. Nggak perlu kalau inverskan lagi, ngabisin waktu, ya. Kemudian A pangkat N dapat dibalik juga dengan AN diinverskan, maka akan sama hasilnya dengan A inverse dikalikan dengan N. Silakan dibuktikan ya, dibuktikan. Kemudian jika ada skalar K, di sini simbolnya K skalarnya ya, jika ada K kali A diinverskan, maka hasilnya angkatannya akan sama dengan 1/K A inverse. Silakan dibuktikan ya dengan penerapan kasus soalnya. Teorema 9 dibuka halaman 37 ya. Seperti halnya diinverskan juga jika ada A matriks ditransposkan, kemudian ditransposkan lagi adalah hasilnya matriks itu sendiri. Jadi jangan dihitung. Kalau ada soal transposkan lagi ya sudah. Jawabannya adalah soal itu sendiri matriksnya. Ya. Kemudian jika ada matriks dijumlahkan, kemudian ditransposkan, ya A tambah B ditransposkan, hasilnya sama aja dengan A transpos tambah B transpos. Silakan dibuktikan. Kemudian jika ada perkalian skalar K, ya kalikan dengan A, kemudian transposkan akan sama dengan K, ya K-nya skalar dikalikan dengan A transpos, ya. Ini sama dengan perkalian nih, sama dengan inverse ya. Sifat transpos ini sama dengan si inverse ya. Jika kalian paham inverse-nya, sifatnya akan mudah untuk memahami transposnya. Kayak tadi di inverse kan sama ya. Ketika ada AB inverse, sama aja dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Ya, gitu. Transpos sebuah hasil kali matriks sama dengan hasil kali transposnya dalam urutan kebalikannya. Ya, jadi kalau ada matriks A ditransposkan, kemudian ditransposkan lagi, hasilnya matriks A itu sendiri. Sampai sini, silahkan ditanyakan. Ini untuk pekan depannya lagi ya, terkait inverse yang 3 kali 3. Silahkan tanyakan dulu sampai dengan inverse ordo 2 kali 2. Ya,
Nanti kalau ada soal buktikan suatu teorema harus bisa ya. Kalian silakan misalkan angka atau elemen matriksnya berapa begitu ya. Buktikan bahwa itu benar atau tidak teorema tersebut. Angkanya dimisalkan aja berapa, bebas. Cukup. Mudah-mudahan mengerti ya, paham ya dengan pembelajaran daring ini. Bisa diserap begitu, dipahami. Adapun bantuan modul itu atau bantuan buku ini harus dipergunakan sebagaimana maksimalnya ya. Pekan depan insya Allah evaluasi terkait materi pekan ini. Cukup untuk pertemuan ini. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya ya. Yang mungkin ada yang kuliah atau yang mau pergi dipersilakan begitu. Kita ketemu pekan depan ya. Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.